Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Profesor Aira Channel. Hari ini kita akan membahas tentang asam karboksilat ya, salah satu materi dari kimia organik. Nah, sebelum itu terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel kita ini agar kedepannya channel ini bisa lanjut membuat video-video yang berguna. Langsung saja kita masuk ke materi kita, asam karboksilat. Nah, asam karboksilat. Asam karboksilat ini adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus karboksilat ya, atau biasanya bentuknya dia COOH. Nah, gambarnya dia seperti ini ya, COOH. Nah, asam karboksilat ini bersifat polar ya, bersifat polar, dan dia memiliki ikatan hidrogen. Nah, asam karboksilat ini juga larut dalam air ya, larut dalam air apabila dia memiliki ikatan substituen karbon 1 sampai karbon 3. Tetapi kalau dia berikatan dengan karbon di atas 3, maka dia menjadi kurang larut, sehingga semakin panjang ikatan karbonnya, maka dia menjadi kurang larut. Nah, prioritas kepolaran gugus itu paling tinggi di asam karboksilat ya. Kemudian aldehid dan seterusnya ya. Maka semakin ke kiri dia semakin besar kepolarannya ya. Lanjut. Nah, banyak sekali contoh-contoh asam karboksilat di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, asam-asam karboksilat ini sangat penting secara biologis maupun komersial. Nah, contohnya adalah aspirin ya. Aspirin itu adalah salah satu asam karboksilat. Ini dia contohnya, asam asetilsalisilat ya. Kemudian aspirin adalah sebuah asam karboksilat, seperti juga asam oleat ya. Asam oleat yang ini yaitu suatu asam lemak atau komponen lemak, dan prostaglandin ya. Prostaglandin ini suatu moderator aktivitas hormon ya, dan lain-lain. Contohnya lagi asam format pada semut ya. Jadi apabila kita digigit semut terasa seperti terbakar atau pedih, maka itu adalah efek dari asam format ya, yang bersifat asam. Kemudian ada asam asetat ya, atau cuka, biasa kita sebut asam cuka ya, dia memiliki gugus asam karboksilat. Kemudian asam butirat ya, ini biasa kita lihat di butter ya. Kemudian ada asam laktat ya, ada di susu. Nah, itu dia contoh-contoh dari asam karboksilat. Lanjut, pengaruh substituen terhadap keasaman karboksilat. Seperti namanya saja udah asam karboksilat ya, sehingga sifatnya asam ya, sifatnya asam. Tetapi keasaman dari karboksilat ini juga ditentukan oleh substituennya ya, substituennya. Apabila substituennya menstabilkan anion, artinya dia ditarik ya, membuat dia lebih stabil, maka itu akan meningkatkan keasamannya. Nah, sedangkan apabila substituennya itu pendorong elektron ya, pendorong elektron, maka itu tidak
menstabilkan anionnya, ya, sehingga menurunkan keasaman. Nah, demikian juga dengan jaraknya ya. Nah, Cl ini kan sifatnya menarik elektron ya. Dia menarik elektron. Maka semakin jauh jaraknya ya, maka keasamannya juga semakin berkurang. Seperti itu. Ya. Lanjut. Oke, kita masuk ke tata nama asam karboksilat. Oke, jadi nama IUPAC suatu asam karboksilat alifatik adalah nama alkana induknya dengan huruf akhiran A tetapi diubah dengan imbuhan asam dan akhiran OAT ya. Biasanya misalnya metana ya. Biasa metana. Nah, diganti A-nya ini, akhiran A-nya diganti dengan depannya asam dan belakangnya OAT. Jadi awalnya metana ya, dari meta. Apabila dia memiliki gugus asam karboksilat maka namanya asam metanoat. Ya, itu dia. Nah, contohnya lagi etana. Ya, etana. Ada 2 ya karbonnya, jadi etana. Nah, maka namanya akan ditambahkan depannya asam dan belakangnya OAT. Jadi asam etanoat. Nah, seperti itu dasarnya. Nah, kalau bahasa Inggris kan menjadi misalnya ini ya, methoic acid ya. Asamnya di belakang. Oke, lanjut. Oke, dalam tata nama asam karboksilat secara IUPAC, gugus asam karboksilatnya ya, mempunyai prioritas paling tinggi. Artinya di dalam penomoran rantai karbon gugus asam karboksilat itu memiliki prioritas. Jadi dia diberi nomor 1 ya. Nah, walaupun cabangnya lebih jauh daripada karbon di ujung sini ya. Nah, ini kan cabangnya dia cabang yang kedua apabila kita hitung dari sini kan. Nah, sehingga apabila dia memiliki gugus asam karboksilat maka dia diprioritaskan ya. Jadi mulainya penomorannya dari karbon pada gugus COH. Jadi kita hitung dari sini 1 2 3 4 5. 5-nya bisa ke kiri, bisa lurus, bisa di sini ya. Belok mana yang kalian suka, mau lurus atau belok terserah ya. Oke, jadi ada 5 ya, ada 5 rantai karbon. Jadi bagaimana kita namakan ini? Yang pasti yang pertama kita tulis di sini asam ya, karena dia asam gugusnya asam karboksilat asam. Lalu kita lihat cabangnya ya, ada 2, yang satu nomor 3, yang satu nomor 4. Nah, ini apa cabangnya? Metil ya, ya kan, metil. Di sini juga metil, sehingga namanya asam 3,4 karena metilnya ada 2 jadi dimetil ya. Kemudian induknya ada berapa? 1 2 3 4 5. 5 apa? Ayo apa? 5 penta. Berarti tambah OAT pentanoat. Oke, jadi ini dia namanya ya. Asam 3,4 dimetil pentanoat. Itu nama IUPAC-nya. Oke, kita masuk ke consol ya. Consol, contoh soal. Oke, di sini ada beberapa consol ya. Nah, kita lihat di sini. Ada HCO2H. Ini apa sih HCO2H? Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Yang belum paham di komen ya, biar saya jelaskan lagi. Ya, nah, seperti ini. Nah, ini dia.
Nah, ini apa namanya? Kita lihat C-nya ada berapa? Ada 1. Ya. Kalau C-nya ada 1 berarti dia awalannya meta. Meta. Ya kan? Nah, karena dia ini gugus asam alkanoat, asam karboksilat, maka depannya harus kita tambah asam dan belakangnya kita tambah oat, jadi metanoat ya, bukan metaoat ya, tapi metanoat. Paham? Oke, nomor 2. Sekarang nomor 2. Nah, jadi kalian harus terbiasa ya membaca rumus yang seperti ini. Nah, sekarang ada CH3, CH2, CH, CO2H, di atasnya ada Cl. Bagaimana cara menulisnya? Biar mudah dibaca ya seperti ini ya. CH3, CH2, CH, CO, OH, Cl. Oke, ini dia bentuknya ya. Nah, sekarang kita mau buat namanya. Pertama gimana? Kita cari dulu induknya. Induknya yang karbon terpanjang, ini yang terpanjang ya kan. Kemudian kita nomorkan. Ingat, yang nomor 1 adalah yang gugus asam karboksilatnya. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4. Kemudian kita lihat juga cabangnya, ya kan? Cabangnya ini cabangnya kloro. Nah, di nomor 2, maka namanya asam dulu. Asam. Kemudian cabangnya, ya kan? 2 kloro. Lalu induknya. Induknya ada 4 karbonnya. Kalau 4 buta, ya kan? Maka namanya butanoat. Ini dia namanya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini seperti apa? Gambarnya ada yang tahu? Kalau yang belum tahu, tulis di komen. Yang sudah tahu, alhamdulillah ya. Jadi gini ya rumusnya ya. CHO2C. Berarti ini gugus asam karboksilatnya nih. Ya. Nah, ini asam karboksilatnya. Baru CH2. Baru di sini C. Ada gugus asam karboksilat lagi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini ada 2 gugus asam karboksilatnya. Ya, jadi kita tambah di nanti sama seperti slide sebelumnya, ya. Ada 2 metil berarti dimetil. Kalau ada 2 gugus karboksilat, maka ditambah di oatnya, jadi dioat. Seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Berarti ini asam dulu, kita tulis asam. Induknya yang mana ini? Terserah mana aja, karena sama-sama asam karboksilat ujungnya. Jadi ini kita anggap 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3. Langsung saja. 3 apa? Propa ya. Jadi asam propanadioat ya. Jadi namanya asam propadioat, propanadioat. Oke. Kalau yang belum paham, tulis di komen ya, biar kita kerjakan sama-sama. Kemudian soal yang konsol yang ke-4 ya. Nah, ini seperti apa dia bentuknya? Kalau kita gambarkan dia seperti ini. CH2 sorry ya. CH2 rangkap 2 CH CO OH. Nah, itu dia tulisannya. Nah, ini seperti apa tata namanya? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada gugus asam karboksilat dan rangkap 2. Nah, kalau di ikatan biasa, rangkap 2 ini pasti
buat nomor 1 ya. Tetapi apabila dia gugusnya asam karboksilat, maka asam karboksilat ini yang diutamakan. Jadi kita penomorannya dari sini 1, 2, 3. Jadi namanya apa? Asam. Nah, di sini ada 3. 3 apa? Pro. Karena dia ada rangkap 2-nya. Jadi kalau misalnya 1 rangkap 1 kan ana ya. Alkana atau ana. Kalau 2 alkena ya, belakangnya ena. Kalau 3 alkuna. Ya, ini sebagai remember aja ya, reminder. Alkuna, belakangnya una. Nah, kalau ini berarti propena ya, tapi jangan lupa ada OAT-nya. Jadi asam propenoat namanya ya, asam propenoat ya. Karena dibuat ya, prope karena dia rangkap 2, OAT-nya karena dia gugus asam karboksilat. Nah, yang untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan ya. Lalu tulis di komen jawabannya ya, namanya apa, nama IUPAC-nya. Oke, sip, lanjut. Itu tadi nama IUPAC ya. Kita lanjut ke nama trivialnya. Nah, trivial ini nama komersialnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau membeli salah satu senyawa asam karboksilat, nah biasanya itu dia nama komersialnya bukan dari tata nama IUPAC ya, tetapi dari nama trivial. Nah, untuk beberapa asam karboksilat pertama ya, nama trivialnya lebih sering digunakan dari pada IUPAC. Jadi untuk asam karboksilat nama trivial itu lebih sering digunakan daripada IUPAC. Contohnya asam format ya. Asam format ini berasal dari formica ya, atau latinnya semut. Kemudian dalam abad pertengahan ahli alkimia ini memperoleh asam format ya dengan cara menyuling semut merah ya. Nah, dalam keadaan murni asam cuka ini disebut dengan asam asetat glasial. Nah, kata glasial ini timbul dari sifat kentalnya ya. Kentalnya asam itu yang membeku menjadi zat padat mirip es. Nah, nama asam propionat ya. Propionat yang ketiga berarti lemak pertama ya. Lemak pertama. Asam propionat ini merupakan asam karboksilat pertama atau terendah bobot molekulnya yang menunjukkan beberapa sifat asam lemak. Ya, ini asam karboksilat yang diperoleh dari hidrolisis lemak ya. Kemudian ada asam butirat. Ya, asam butirat ini dijumpai dalam mentega tengi ya, mentega yang tengi atau bahasa latinnya butirum. Nah, jadi ini dia nama-nama ya, nama-nama trivial dari asam karboksilat ya. Kemudian ada valerat ya. Valerat ini dari akar Valeria ya, nama latinnya valere, artinya menjadi kuat. Kemudian ada kaproat ya, yang ke-6. Kaproat ini bahasa latinnya caper atau kambing ya, dari lemak kambing. Kemudian enantat ya,
asam enantat yang ketujuh. Itu dari bahasa Yunani oenanthe, yaitu kuncup anggur. Kemudian yang ke-8 kaprilat ya. Itu juga sama dari kelapa dan santan, kambing juga. Kemudian yang ke-9 pelargonat ya. Yaitu esternya dijumpai dalam Pelargonium roseum atau suatu geranium ya. Kemudian yang terakhir kaprat ya. Kaprat juga dari lemak kambing. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, untuk penomorannya ya. Jadi untuk penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang terletak di gugus karboksil dengan urutan. Kalau misalnya dia yang pertama terdekat dari gugusnya itu alfa, kemudian beta, kemudian gamma, dan lain-lain sampai omega dan seterusnya ya. Nah, dalam nama trivial adanya gugus karbonil dalam suatu asam karboksilat tersubstitusi ditunjukkan dengan awalan keto. Jadi kalau dia terikat dengan gugus karbonil ya, seperti ini ya, maka dia awalan dari dari ikatan karbonnya, induknya diberi awalan keto. Nah, contohnya ini ya, kita lihat di sini contohnya. Ini sama sebenarnya contoh soal yang nama IUPAC ya. Kita lihat di sini ada gugus asam karboksilat ya. Nah, sehingga kita beri nama asam. Kemudian kita lihat di sini ada cabangnya, ada cabang metil dan metil. Nah, metilnya ada di mana? Di beta dan gamma. Jadi beta, gamma, kemudian di ya, karena ada dua metilnya ya. Di metil valerat. Nah, valerat ini dari mana, Pak? Kita hitung di sini ya. Karbonnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbonnya. Kita balik lagi ya. Nah, dari sini ya, dari sini ya, valerat karena dia atomnya ada 5, atom karbonnya ada 5, jadi namanya valerat. Tetapi kalau di IUPAC namanya penta ya, pentanoat. Tetapi kalau dalam IUPAC dia valerat, sehingga namanya asam beta gamma dimetil valerat. Kemudian yang kedua ini seperti ini ya, jelasnya ya, gambarnya. CO, di sini ada gugus karbonil, CH2, COOH. Nah, di sini ada gugus asam karboksilat dan karbonil. Bagaimana cara penamaannya? Kita lihat dulu di sini gugusnya asam karboksilat ya, sehingga kita tulis di sini asam dulu. Betanya ini dari mana? Kita lihat di sini alfa, beta. Nah, gugus karbonilnya ada di beta, sehingga kita buat beta keto. Ya, ingat tadi awalan keto. Keto, kemudian C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 butirat. Ya. Lihat di sini 4 butirat ya. Nah, kalau 3 nanti kalau misalnya 3 berarti dia propionat. Kalau misalnya 8 kaprilat. Seperti itu ya. Itu dia tata nama trivial di asam karboksilat. Oke, di sini ada contoh lagi kita, contoh soal agar kalian lebih paham ya. Jadi di sini kita coba ya. Di sini ada CH3, yang pertama CH2, CH, BR. Oh ya, sorry, BR-nya di sini ya. Nah, kadang kita harus melihat juga C ini dia kakinya ada 4 ya,
elektron valensinya ada 4, ikatannya ada 4. Sehingga kok kita letak BR-nya di sini nggak mungkin ya. Jadi ini pasti C, ya, C juga. Karena kemudian di sini ada O dan OH, ya, COOH. Nah ini dia strukturnya. Jadi ini yang mau kita namakan. Kita lihat di sini ada gugus asam karboksilat. Kemudian kita nomorin dari sini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada cabang, ya, brom. Nah, sehingga bagaimana namanya? Pertama kita tulis asam, ya, asam. Kemudian brom ini di mana? Ya, ini kita contoh soal untuk nama trivial ya, bukan UPAC. Dia di alfa ya, di alfa, beta, gamma ya kan, di alfa kan. Sehingga namanya asam alfa bromo, ya kan, bromo. Ini ada 1, 2, 3, 4, ya. Berarti namanya apa, 4? Butirat. Jadi namanya asam alfa bromo butirat, seperti itu, ya. Kemudian contoh lagi nih, ya, ini seperti apa bentuknya, hampir sama, CH3 CH, kemudian di sini BR, terserah mau atas atau bawah, terus COOH, ya. Nah ini kita lihat ada asam karboksilat, kemudian induknya ada 3, ya, ada 3 ikatan karbonnya, kemudian ada cabangnya brom, ya, sehingga kita namakan jadi asam, dimana bromnya di alfa juga, asam alfa bromo. Karena ini ada 3, tadi 3 apa, kita lihat 3 propionat, ya, propionat. Jadi asam alfa bromo propioat, ya, propionat. Nah seperti itu, ya, paham ya semuanya. Dan ini tugas kalian, ya, tugas kerjakan, tulis jawabannya di kolom komen. Oke, ya, saya tunggu. Oke, next kita ke sifat fisik ya. Nah, sifat fisik asam karboksilat. Nah, secara ideal struktur gugus karbonil ini sesuai untuk membentuk 2 ikatan hidrogen ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ikatan hidrogen, ada 2 dia. Ya. Nah, antar sepasang molekul ya. Nah, sepasang molekul asam karboksilat yang saling berikatan hidrogen seringkali dirujuk sebagai dimer, ya, atau dimer asam karboksilat. Ya, jadi dimer itu adalah senyawa kimia yang terdiri dari 2 molekul yang identik ya. Jadi ada 2 molekul identik seperti ini. Ini kan molekul identik nih ya. Etanoat ya. Asam etanoat. Nah, jadi dimer itu senyawa kimia yang terdiri dari 2 molekul yang identik atau mirip dan terikat bersama-sama. Nah, seperti ini. Ya. Nah, karena kuatnya ikatan hidrogen ini, ya, kira-kira 10 kilokalori per mol untuk 2 ikatan hidrogen. Nah, asam karboksilat dijumpai dalam bentuk dimer. Bahkan dalam fase uap pun juga dijumpai dalam bentuk dimer juga. Nah, contohnya ini ya, ini juga. Ini tapi bukan dimer ya, tapi ini
ada ikatan hidrogen juga, ada 2 ikatan hidrogen dengan air, ya, bereaksi dengan air. Nah, sifat fisis asam karboksilat mencerminkan ikatan hidrogen yang kuat antara molekul-molekul asam karboksilat. Jadi, sifat fisis asam karboksilat mencerminkan ikatan hidrogen yang kuat antara molekul-molekul asam karboksilat, di mana titik lele dan titik didih relatif lebih tinggi akibat ikatan hidrogennya tadi. Nah, asam karboksilat juga memiliki bau yang khas, ya. Jadi seperti asam format dan asetat itu berbau merangsang, ya. Ini daftar pustakanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, ya, di komen, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat, dan mungkin lain waktu kita akan membahas beberapa materi yang lain, ya, yang berkaitan dengan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.